Hai guys, selamat datang di channel aku, Humero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Cinta Tanpa Alasan, episode 2. Di kamar orang tua Fahri. Tasya panggil suaminya, ayah dari Fahri. Iya, jawab Tasya, ibu tiri Fahri. Ayo, cepatlah bersiap-siap Tasya, ujar suaminya. Apakah kamu tidak melihat aku sedang bersiap-siap? Ujar Tasya sembari memasang perhiasannya. Tidak bisakah lebih cepat sedikit? Tolonglah, aku yakin Fahri sudah ada di sini menunggu kita untuk sarapan, ujar suaminya. Terus, ujar Tasya memasang wajah kesal. Anak itu orangnya tepat waktu. Mari kita jangan membuatnya menunggu, ujar ayah Fahri. Jadi menurut kamu, secara tidak langsung kamu ingin mengatakan kalau aku membuat semua orang menunggu. Tapi kamu benar, kita tidak harus membuat Tuan Fahrimu menunggu, ujar Tasya yang kesal lalu pergi meninggalkan suaminya. Tasya menuruni tangga dan bertemu dengan Fahri yang hendak ingin ke kamar David. Selamat pagi, ujar Fahri. Selamat pagi juga Fahri sayang, ujar Tasya. Ada apa kamu ingin ke atas? Aku telah menyuruh para pelayan untuk membuat sarapan di luar, ujar Tasya. Iya, aku tahu, ujar Fahri. Lalu, apakah kamu membutuhkan sesuatu di atas? Tanya Tasya mencegah Fahri untuk naik ke lantai 2. Tidak, aku hanya ingin membangunkan David, ujar Fahri. David datang? Tanya Tasya. Iya, dia langsung tidur. Itu sebabnya aku curiga dia tidak akan turun, ujar Fahri. Jadi dia kembali pagi ini, biarkan saja anak itu tidur, ujar Tasya terus menghentikan Fahri untuk tidak membangunkan anaknya. Ayah Fahri pun turun dari lantai 2. Wah, anakku si penakluk kota Bali, ujar ayah Fahri. Selamat datang ya nak, kemarilah, ujar ayah Fahri memeluk anaknya. Mereka berdua pun saling berpelukan. Tasya melihat Fahri dan suaminya dengan tatapan sinis. Bagaimana kabarmu hari ini dan bagaimana Bali? Tanya ayah Fahri. Baik-baik saja ya. Lalu sebentar lagi aku akan pergi ke kota lain selanjutnya untuk menghadiri pertemuan, ujar Fahri. Pertemuan hari ini ya? Tepat Fahri, pertemuan itu penting, ujar ayah Fahri. Di mana David? Bukankah dia seharusnya sudah sampai? Kenapa dia belum kembali juga? Tanya Hamzah kepada istrinya. Dia kembali kok pagi ini Hamzah, biarkan saja dia tidur dulu, ujar Tasya. Kenapa harus aku membiarkannya tidur? Fahri, cepat bangunkan dia, ujar ayah Fahri. Hamzah sayang, biarkan anak itu tidur saja, ujar Tasya memaksa suaminya untuk tidak membangunkan anak kesayangannya. Kedisiplinan memiliki harga yang tinggi juga kan sayang. Aku yakin dia akan tidur terus hari ini, ujar Hamzah. Tasya menatap suaminya dengan tatapan sinis, dan Tasya pun pergi meninggalkan suami dan anak tirinya. Ayah Fahri mengisyaratkan Fahri untuk membangunkan David. Fahri pun melangkahkan kakinya menuju ke kamar David dan membangunkan David. Di tempat lain, Nada baru kembali dari rumah sakit. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Nada, kamu datang tepat pada waktunya. Aku ingin meminta kamu untuk membantuku menurunkan tekanan darah. Berikan saja obat apapun untukku yang kamu miliki, ujar perempuan yang datang tiba-tiba itu. Tante Farida, memangnya aku terlihat seperti toko obat apa? Ujar Nada. Aku hanya seorang perawat, aku lelah baru kembali dari rumah sakit. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Nada. Ibu Sarah datang, ujar Farida, tetangga Sarah yang sering membantu Sarah dan sahabatnya untuk memasak dan yang lainnya.
Dia sudah sangat akrab dengan ketiga gadis tersebut dan juga mengenal keluarga gadis-gadis itu yang sering berkunjung ke tempat anak mereka. Betapa menyenangkan kalau Ibu Sarah datang. Dia harus disambut, ujar Nada. Iya, aku juga mengatakan selamat datang kepadanya. Bagaimana kabarmu Nia? Kataku, ujar Farida. Dan kamu tahu apa yang dia jawab? Dia bilang ayah Sarah menyuruh dia untuk pergi membawa Sarah kembali pulang ke desanya. Jika dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, Sarah akan kembali bersama orang tuanya, ujar Farida. Nada langsung terkejut mendengar informasi yang disampaikan oleh Tante Farida. Bagaimana maksudnya? Ibu Sarah datang untuk membawa Sarah kembali, tanya Nada. Tapi dia tidak bisa melakukan hal itu, Teh. Sarah harus tetap di sini, ujar Nada. Nah, kamu benar gadis cantik, tapi apakah mereka dilarang untuk membawa anak mereka sendiri? Tanya Farida. Ibu dan anak sama-sama sangat marah di dalam sekarang. Kalau kamu mau ikut campur tangan, sekarang pergilah untuk menemui Sarah, ujar Farida. Akhirnya Nada pun langsung masuk ke kontrakan mereka. Di dalam telah terjadi perdebatan antara Ibu Sarah dan juga Sarah. Ibu, jika kamu akan membuat aku di sampingmu, kenapa kamu membiarkan aku belajar di tempat yang jauh? Ujar Sarah. Jadi bagaimana jika kamu tidak belajar? Apa yang akan kamu lakukan untuk masa depanmu? Ujar Ibu Sarah. Selamat datang Tante, sapa Nada. Aku baik-baik aja, aku datang ke sini untuk menemui anakku. Aku puas bisa bertemu dengan anakku ini, ujar Ibu Sarah. Silahkan sarapan, ujar Ibu Sarah kepada Nada. Ibu Sarah mempersilahkan Nada untuk ikut sarapan. Tante Farida, silahkan katakan sesuatu kepada ibuku. Dia ingin membawaku kembali seperti anak kecil, ujar Sarah. Mengapa kamu melakukan hal itu, Nia? Ujar Farida. Aku melakukan apa yang ayahnya katakan. Hari ini adalah malam terakhir katanya. Itu yang dia katakan. Jadi aku harus melaksanakannya, ujar Ibu Sarah. Aku harus bisa, ujar Sarah. Aku bisa apa? Tanya Ibu Sarah. Tapi hari ini aku memiliki 2 wawancara, Ibu, ujar Sarah. Dan itulah yang dikatakan ayah kamu. Jika kamu menemukan pekerjaan hari ini, kamu boleh tinggal di sini. Tapi jika tidak, kata dia, aku harus membawamu pulang bersamaku, ujar Ibu Sarah. Haruskah kita membeli tiket bis sekarang untuk mengantarkanmu, Sarah? Ujar Rana. Sarah melihat ke arah Rana dengan tatapan kesal. Kenapa kamu seperti menginginkan aku ikut dengan orang tuaku? Ujar Sarah. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah kamu pikir mudah untuk menemukan pekerjaan di Jakarta? Benar, ibu dan ayah kamu. Kembali saja kamu ke kampung halaman kamu, ujar Rana. Rana kadang-kadang menjengkelkan, akan tetapi dia sering membantu Sarah dan Nada. Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Ujar Sarah. Karena ini adalah kehidupan, ujar Rana. Orang tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Sarah dan aku harus melakukan apa yang harus kita kerjakan dan kita inginkan, ujar Nada. Bela saja terus anak ini, ujar Ibu Sarah. Ibu, tapi aku sudah cukup umur, Bu. Ibu tidak bisa memaksa aku untuk melakukan apapun yang tidak ingin aku lakukan, ujar Sarah. Nah, betul itu Sarah, ujar Tante Farida dan Nada bersama-sama. Ibu Sarah hanya tersenyum. Ayahnya bilang, dia tidak akan mengirimkan uang lagi untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa tinggal di sini dalam keadaan kelaparan. Bahkan jika kamu memiliki umur yang cukup, ujar Ibu Sarah. Kenapa dia harus tinggal di sini dalam keadaan kelaparan? Aku di sini akan membantunya. Aku harus memberikan kehidupan yang cukup untuknya, ujar Farida tetap membela Sarah. Farida, jangan membanggakan mereka.
Aku katakan ya kepadamu, mereka akan selalu bergantung pada kamu, ujar Ibu Sarah. Anakku akan menemukan pekerjaannya hari ini, tapi jika tidak, aku akan membawa Sarah kembali ke kampung halaman, ujar Ibu Sarah meninggalkan semuanya di meja makan. Sarah duduk di meja makan sembari memasang wajah cemberut karena kesal kepada ibunya yang tidak mau mendengarkannya. Bersambung.